Halo semuanya, makasih masih bersama Hikam 017. Sering ngechat doi namun gak pernah dibalas. Oke, di kesempatan kali ini admin akan melanjutkan alur cerita Dragon Ball Z di part yang ke-25. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Part kali ini dibuka dengan kita akan diperlihatkan para pasukan Ginyu yang telah menghadap ke Frieza, di mana mereka meminta tugas yang akan segera diberikan oleh Frieza. Frieza meminta kepada para pasukan khusus Ginyu-nya untuk memburu Vegeta yang telah berkhianat dan mencuri bola Dragon Ball, dan meminta kepada mereka untuk memberi pelajaran kepada Vegeta dan membawa Vegeta kemari secara hidup-hidup karena dirinya ingin menginterogasi Vegeta tentang bola Dragon Ball. Setelah mereka menerima tugas dari Frieza, mereka pun segera meluncur untuk mencari Vegeta. Di sisi lain, Vegeta pun merasakan kalau para pasukan khusus Ginyu sudah mulai mengejar mereka. Vegeta pun segera meminta kepada Gohan dan juga Krillin untuk segera mengebut agar mereka tidak lagi dikejar oleh para pasukan Ginyu. Di sisi lain, pesawat luar angkasa yang ditumpangi oleh Goku mengatakan kalau 20 menit lagi Goku akan tiba di planet Namek, dan terlihat Goku masih tertidur sangat pulas. Tak lama setelah itu, jam alarm yang telah disetel oleh Goku pun berbunyi yang membuat Goku terbangun dari tidurnya. Setelah Goku terbangun dari tidurnya, dia pun segera menggosok gigi dan mencuci muka untuk bersiap-siap pergi ke planet Namek. Setelah itu, Goku pun segera memakai seragam tempurnya karena sebentar lagi dia akan sampai ke planet Namek, di mana terlihat Goku pun sangat tenang walaupun di planet Namek banyak orang yang memiliki kekuatan yang lebih hebat daripada Vegeta. Kemungkinan besar hal tersebut dapat terjadi akibat Goku telah menjalani latihan yang sangat ekstrim selama ini di dalam pesawat yang telah ia tumpangi. Scene berpindah ke tempat Vegeta dan juga yang lainnya, di mana terlihat mereka sedang menuju ke tempat di mana Vegeta menyembunyikan bola Dragon Ball yang telah ia dapatkan. Sesampainya di tempat persembunyian milik Vegeta, terlihat kalau Gohan dan juga Krillin kurang yakin untuk membuat Vegeta hidup abadi, di mana hal tersebut membuat Vegeta menjadi sangat kesal kepada mereka. Namun tiba-tiba kelima pasukan khusus Ginyu pun sudah sampai ke tempat tersebut, di mana hal tersebut membuat mereka menjadi ketar-ketir. Sekarang Krillin pun sudah percaya dengan ucapan dari Vegeta kalau para pasukan khusus Ginyu ini bukan tandingan mereka. Vegeta pun mengatakan kepada para pasukan khusus Ginyu kalau dirinya tidak akan pernah memberikan bola Dragon Ball-nya kepada mereka. Mendengar itu, Guldo pun menantang mereka bertiga untuk maju melawan dirinya. Namun tiba-tiba salah satu pasukan khusus Ginyu yang bernama Rikum langsung menarik tubuh Guldo dan mengatakan kalau Guldo tidak boleh bertindak gegabah karena mereka belum tahu kekuatan dari mereka bertiga. Di sisi lain, Vegeta pun memiliki rencana karena skuter milik mereka tidak bisa mendeteksi Dragon Ball, maka Vegeta langsung melempar bola Dragon Ball itu sejauh mungkin. Namun tiba-tiba salah satu pasukan khusus Ginyu langsung terbang dan berhasil menangkap bola Dragon Ball tersebut. Dan pasukan khusus Ginyu yang berhasil menangkap bola Dragon Ball tersebut bernama Barta, di mana setelah Barta mendapatkan bola Dragon Ball itu, dia pun segera kembali ke barisan para pasukan Ginyu. Vegeta, Krillin dan juga Gohan pun merasa tidak percaya kalau si Barta memiliki kekuatan atau kecepatan yang sangat cepat, di mana Kapten Ginyu segera bilang kalau bola Dragon Ball tersisa satu lagi. Vegeta pun meminta kepada Krillin untuk segera menghancurkan bola Dragon Ball tersebut. Namun tiba-tiba bola Dragon Ball itu langsung menghilang dari tangan Krillin, dan ternyata sekarang bola Dragon Ball yang ada di tangan Krillin sudah berada di tangan Guldo. Sekarang Vegeta pun sudah mulai percaya tentang sebuah rumor kalau Guldo bisa mengendalikan atau menghentikan waktu walaupun hanya sesaat. Setelah para pasukan Ginyu mendapatkan seluruh bola Dragon Ball, di mana sekarang mereka berniat untuk memberikan pelajaran kepada Vegeta dan juga yang lainnya.
Sementara itu di sisi lain, Kapten Ginyu pun mengatakan kalau dirinya akan membawa bola Dragon Ball ke hadapan Frieza. Sementara anak buahnya ini akan melakukan Home Pipa untuk menentukan siapa yang akan bertarung melawan Gogeta dan juga yang lainnya. Setelah itu terlihat mereka pun segera melakukan Home Pipa. Terlihat Rikum dan juga Guldo pun yang akan maju pertama melawan Vegeta dan juga yang lainnya. Setelah itu, Kapten Ginyu pun segera membawa bola Dragon Ball dengan ilmu telekinesisnya dan dia pun segera meninggalkan tempat tersebut. Setelah itu, Vegeta pun meminta kepada Krillin dan juga Gohan untuk segera mendekat kepadanya karena dirinya akan segera membuat strategi untuk melawan Rikum dan juga Guldo. Vegeta pun memberitahu Gohan dan juga Krillin kalau lawan mereka berdua adalah Guldo yang memiliki kekuatan psikis, sementara dirinya akan melawan Rikum. Rikum pun meminta kepada Guldo untuk maju duluan menghadapi mereka, di mana terlihat Gohan dan juga Krillin pun sudah bersiap untuk menghadapi Guldo. Setelah Krillin dan juga Gohan berhadapan dengan Guldo, mereka pun segera melepaskan ki mereka, di mana hal tersebut membuat Guldo dan juga yang lainnya menjadi cukup terkejut dengan peningkatan kekuatan dari mereka. Setelah itu, Gohan dan juga Krillin pun langsung terbang tinggi ke atas langit, di mana mereka segera menembakkan sebuah energi laser kepada Guldo. Guldo pun segera menggunakan kekuatan psikisnya untuk menghentikan serangan Gohan dan juga Krillin, di mana dia segera berlari untuk menghindari serangan tersebut. Tak lama setelah itu, saat Guldo berbalik dan melihat ke arah Gohan dan juga Krillin, ternyata mereka sudah tidak ada di tempat tersebut dan ternyata mereka sudah berpindah cukup jauh dari tempat sebelumnya, di mana terlihat Guldo pun merasa tidak percaya dengan kecepatan mereka. Namun karena Guldo sudah tidak bisa lagi menahan kekuatan psikisnya yang membuat waktu berjalan seperti semula dan serangan dari Gohan Krillin pun mendarat di tanah dan membuat ledakan yang cukup besar. Setelah itu, Gohan dan juga Krillin pun segera meluncur ke arah Guldo dan langsung menghilang dari hadapannya, di mana Gohan dan juga Krillin pun segera menggunakan jurus menghilangnya dengan sangat cepat yang membuat Guldo menjadi kebingungan untuk melihat mereka, di mana dia pun segera menggunakan kekuatan psikisnya untuk menghentikan waktu dan terlihat sekarang Gohan dan juga Krillin sudah berada di hadapan Guldo yang membuat dirinya menjadi terkejut. Guldo pun segera melarikan diri dari tempat tersebut, namun tiba-tiba dia pun berhenti dan berpikir untuk membereskan Gohan dan juga Krillin, di mana saat dia akan segera menyerang Gohan dan Krillin, tiba-tiba tanah yang ia pijaki menjadi hancur yang membuat waktu kembali seperti semula, di mana terlihat Gohan dan juga Krillin pun menjadi keheranan karena mereka terus terbang di tempatnya masing-masing. Terlihat Guldo pun sudah mulai panik karena waktu sudah kembali seperti semula. Tak lama setelah itu, Krillin segera menembakkan jurus Kamehameha-nya ke arah Guldo yang membuat Guldo hampir saja terlempar. Gohan pun juga menambahkan serangannya kepada Guldo yang membuat Guldo kali ini langsung terlempar, namun mereka tidak bisa memberikan serangan yang fatal kepada Guldo akibat serangan mereka yang meleset. Kali ini Gohan dan juga Krillin akan segera melancarkan serangan lagi kepada Guldo, namun Guldo lagi-lagi menggunakan jurus psikisnya untuk menghentikan waktu, di mana Guldo segera melarikan diri dari tempat tersebut agar tidak terkena serangan dari Krillin. Guldo pun berniat untuk mencari tempat bersembunyi agar bisa beristirahat karena dirinya telah kehabisan begitu banyak energi akibat telah menggunakan banyak kekuatan psikisnya. Setelah itu, Guldo pun segera bersembunyi di salah satu batu yang ada di planet Namek. Di saat waktu telah kembali seperti semula, Gohan dan juga Krillin kebingungan akibat Guldo yang telah menghilang dari hadapan mereka. Namun karena mereka bisa merasakan pancaran ki dari Guldo, mereka pun berhasil menemukan Guldo yang bersembunyi di balik batu. Guldo pun berusaha untuk melarikan diri dari kejaran Krillin dan juga Gohan. Sempat dia berhenti untuk menggunakan kekuatan psikisnya, namun tiba-tiba Gohan dan juga Krillin langsung melancarkan energi laser kepadanya yang membuat Guldo menjadi terlempar. Sekali lagi Krillin segera menembakkan energi Kamehameha-nya yang membuat Guldo berguling-guling.
Setelah itu Gohan dan juga Krillin pun segera meluncur ke arah Guldo untuk memberikan serangan kepadanya. Namun tiba-tiba Guldo menggunakan jurus yang dia sembunyikan yang membuat Gohan dan juga Krillin tidak bisa bergerak. Setelah itu Guldo pun segera menghancurkan tanah yang ada di bawahnya yang membuat tanah-tanah tersebut menjadi kecil-kecil dan langsung mengarahkannya kepada Gohan dan juga Krillin yang membuat mereka berdua terkena serangan tersebut. Tak lama setelah itu Guldo segera menghampiri Gohan dan sedikit mengerjainya. Setelah itu Guldo pun segera membajar Gohan dengan cara memberikan beberapa serangan kepada Gohan. Setelah menghajar Gohan, Guldo pun segera menghampiri Krillin dan sedikit mengerjainya. Setelah mengerjai Krillin, Guldo pun segera menghajar Krillin dengan memberikan beberapa serangan kepada Krillin yang tidak bisa bergerak. Guldo pun ingin mengakhiri pertarungan dengan cara mengubah pohon yang ada di depannya menjadi batang kayu yang sangat lancip, di mana Guldo berniat mengarahkan batang kayu yang tajam tersebut ke arah Krillin dan juga Gohan agar mereka modar menjadi sate. Setelah itu Guldo pun segera meluncurkan batang kayu yang sangat tajam tersebut ke arah Krillin dan juga Gohan. Namun tiba-tiba ada sebuah serangan yang menyerang Guldo yang membuat batang kayu tersebut berhenti dan Krillin pun berhasil terbebas dari serangan Guldo. Dan ternyata yang telah melancarkan serangan tersebut adalah Vegeta. Terlihat setelah Vegeta melancarkan serangan tersebut, kepala Guldo menjadi terpenggal dan langsung menggelinding. Walaupun tubuh dan juga kepala Guldo telah terpisah, Guldo pun masih bisa hidup dan mengatakan kepada Vegeta kalau Vegeta telah curang karena ikut campur dalam pertarungan dirinya melawan Gohan dan juga Krillin. Namun terlihat Vegeta tidak memperdulikan omongan dari Guldo. Setelah itu Vegeta pun langsung menembakkan energi lasernya ke kepala Guldo yang membuat Guldo menjadi tewas. Dan alur cerita Dragon Ball Z part 25 pun bersambung di sini. Bagaimanakah kelanjutan dari alur cerita Dragon Ball Z part 25? Tonton saja kelanjutan ceritanya di channel Hikam 017 dan sampai jumpa lagi di video admin selanjutnya. See you, bye bye.